Lubang hitam masih merupakan misteri besar yang belum sepenuhnya terjawab. Masih banyak teka-teki seputar lubang hitam yang terus-menerus diselidiki oleh para ilmuwan. Selain lubang hitam, masih ada objek di angkasa yang masih misteri dan masih merupakan saudaranya lubang hitam, yaitu lubang cacing. Apakah lubang hitam di luar angkasa adalah lubang cacing? Selama ini lubang hitam kerap disangkut pautkan dengan lubang cacing. Mengenai apakah sebenarnya lubang hitam itu, bagaimana lubang hitam bisa tercipta, dan sebagainya, telah kami uraikan pada video kami sebelumnya pada channel kami, Bintang Fajar ini. Adapun konsep lubang cacing adalah digambarkan sebagai satu jalan pintas melalui ruang dan waktu. Singkatnya, lubang cacing adalah satu objek yang apabila kita melewati lubang cacing tersebut, kita akan berada di dunia atau tempat yang berbeda. Seperti halnya kertas sebelah kiri dan kanan memiliki jarak tertentu. Akan tetapi apabila kertas itu kita lipat, maka jarak kiri dan kanan yang jauh itu pun menjadi sangat dekat. Gambaran konsep seperti ini sering kita lihat pada film-film sains fiksi. Kita kembali ke pertanyaan apakah lubang hitam di luar angkasa benar-benar pintu masuk ke lubang cacing. Para ilmuwan dan fisikawan terus mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Dalam berbagai film fiksi ilmiah, menjelajah ruang angkasa secara rutin menembus lubang cacing di ruang dan waktu yang dihubungkan oleh dua lubang hitam. Lubang hitam adalah benda langit sangat padat. Cahaya tak bisa lepas dari cengkramannya. Lubang cacing adalah solusi untuk persamaan teori relativitas. Kembali lagi ke pertanyaan apakah lubang hitam di luar angkasa memang pintu masuk ke lubang cacing? Jawaban singkat untuk pertanyaan itu mungkin tidak. Namun matematika alam semesta tak lantas mengesampingkan. Satu-satunya hal di pusat lubang hitam adalah singularitas titik kepadatan tak terbatas. Secara teori, lubang hitam dapat dipasangkan dengan kembaran cermin yang biasa disebut lubang putih untuk membentuk yang dinamakan lubang cacing. Lubang cacing teoretis itu tidak akan terlihat seperti yang digambarkan dalam fiksi ilmiah. Lubang cacing tradisional diperkirakan sangatlah tidak stabil. Beberapa fisikawan pernah menyampaikan perkiraan bahwa lubang cacing bisa menjadi lebih stabil apabila terbentuk dari lubang hitam yang berputar. Para ilmuwan kali pertama menemukan lubang hitam bukan melalui pengamatan di alam semesta, melainkan matematika teori relativitas umum Einstein. Persamaan itu menunjukkan bahwa jika Anda meruntuhkan materi yang cukup menjadi volume yang cukup kecil, gravitasi bakal menguasai setiap gaya lain. Gravitasi juga menyusutkan materi menjadi titik sangat kecil yang dikenal sebagai singularitas. Nah, perlu diketahui, lubang hitam adalah perjalanan searah. Begitu melintasi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa, seseorang tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun Einstein mempunyai teori sendiri. Lubang hitam pernah dianggap hanya tipuan persamaan Einstein. Pengamatan astronomi akhirnya mengungkap bahwa lubang hitam ada di alam semesta. Tetapi, matematika yang sama juga memungkinkan kebalikan yang tepat dari lubang hitam, yakni lubang putih yang masih punya singularitas dan cakrawala. Alih-alih jatuh dan merasa tidak mungkin untuk melarikan diri, dengan lubang putih, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai cakrawala peristiwa dari luar. Wormhole atau lubang cacing ini pastinya memiliki dua ujung, yaitu jalan masuk dan jalan keluar. Jalan masuknya bisa saja di New York, Amerika Serikat, dan jalan keluarnya berada di sebuah pantai Jakarta. Kamu bisa masuk ke lubang cacing dari kota New York, dan setelah mengawang-ngawang sebentar, di dalamnya akan langsung tiba di Jakarta. Bukankah itu sangat keren? Alam semesta kita ini mengikuti hukum fisika. Hukum ini mendikte apa yang bisa dan tidak bisa terjadi di alam semesta. Apakah menurut hukum ini lubang cacing itu ada? Jawabannya tentu saja ada. Namun sayangnya berdasarkan hukum tersebut juga wormholes itu mudah sekali runtuh sehingga tidak ada yang akan bisa dan sanggup melewatinya. Untuk mencegah keruntuhan ini kita harus memasukkan sebuah energi negatif ke dalam wormhole, di mana energi negatif ini mengeluarkan semacam gaya anti-gravitasi yang mampu menahan wormhole dari keruntuhan. Pertanyaan berikutnya adalah adakah energi yang bermuatan negatif ini? Jawabannya tentu saja ada. Namun keberadaannya hanya sesaat dan jumlah yang sangat sedikit. Andaikan kamu adalah seorang insinyur hebat yang ingin mempertahankan wormhole agar tidak runtuh. Jawaban saya saat ini adalah tidak bisa, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Teknologi dan kecerdasan kita saat ini belum mampu untuk memecahkan masalah ini. Seandainya pun hukum fisika memungkinkan adanya wormhole, kemungkinan besar wormhole tidak akan terjadi secara alami. Tapi harus dibuat dan dijaga supaya tidak runtuh dengan teknologi tertentu di masa depan.
Teknologi kita hari ini masih sangat-sangat jauh dari itu. Teknologi wormhole sangat sulit, seperti halnya pesawat ruang angkasa bagi manusia purba. Tapi begitu teknologi lubang cacing ini dikuasai, ia akan menjadi sarana praktis untuk transportasi antar bintang. Ini menjadi tantangan bagi kita dan generasi berikutnya termasuk kita. Kapan hal ini akan terwujud? Tidak ada orang yang tahu pasti, yang jelas, semakin cepat teknologi kita maju, semakin cepat pula manusia mewujudkan impian kita selama ini. Sampai di sini pembahasan mengenai lubang hitam dan saudaranya, yaitu lubang cacing. Kunjungi terus channel Bintang Fajar ini, agar kalian selalu mendapatkan info menarik lainnya. Karena kami akan terus mengupload video menarik tentang astronomi.